Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 7 September 2020. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 1 sampai 8. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal-hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berani menegur
atas cara yang baik. Dalam perjalanan misinya yang kedua, Paulus merintis terbentuknya komunitas Kristen di Korintus. Sesudah dia meninggalkan Korintus, Paulus tetap memelihara hubungan dan merawat iman komunitas di sana. Dalam perjalanan misinya yang ketiga, ia menerima laporan bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Apa maksudnya? Hidup dengan istri ayahnya. Kata kerja yang digunakan secara harafiah berarti juga memiliki dan secara umum digunakan dengan makna mengambil sebagai istri. Saudara-saudariku terkasih, komunitas Kristen di Korintus tidak berdaya dan hanya membiarkan pelanggaran moral tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan yang tidak baik menjadi contoh yang buruk bagi orang lain. Mereka tidak memperlihatkan sikap prihatin terhadap kemungkinan itu. Sebaliknya, mereka justru menyombongkan diri. Sikap sombong itu menunjukkan kemerosotan moral yang lebih parah. Situasi itulah yang menjadi alasan bagi Paulus untuk bersikap tegas, terutama terhadap orang yang hidup bersama istri ayahnya. Orang itu, kata Paulus, kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus sehingga tubuhnya binasa. Tidak jelas apa persisnya tindakan yang dilakukan oleh Paulus terhadap orang itu. Yang jelas, Paulus tidak bisa mentolerir cara hidup orang tersebut. Tujuan Paulus bukan semata-mata untuk menjatuhkan hukuman atau memberi sanksi, melainkan supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dasar sikap Paulus bukan kebencian terhadap orang berdosa, tetapi belas kasih demi kemurnian dan tertatanya hidup jemaat di Korintus. Saudara-saudariku terkasih, belas kasih seperti itu juga ditunjukkan oleh Yesus terhadap orang yang mati tangan kanannya. Yesus menyembuhkan orang itu sekalipun tindakan yang ia lakukan tidak diizinkan pada hari Sabat. Bacaan Injil juga memperlihatkan sikap para ahli Taurat dan orang Farisi. Nampaknya mereka memperjuangkan agar peraturan pada hari Sabat dilaksanakan oleh semua orang. Tetapi dalam hati mereka mencari kesempatan untuk mempersalahkan Yesus. Hati mereka tidak dijiwai oleh semangat belas kasih. Oleh karena itu, tindakan Yesus juga merupakan kritik terhadap sikap hidup para ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah dalam bahasa Latin yang konon berasal dari Lucius Annaeus Seneca, yaitu errare humanum est, perseverare diabolicum. Artinya, berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Terus-menerus mengulangi kesalahan adalah perbuatan iblis. Semua orang bisa, bahkan pernah, jatuh dalam tindakan dosa dan kesalahan. Kalau semua tindakan dosa dan salah diganjar dengan hukuman atau diserahkan kepada iblis dalam istilah Paulus, maka semua orang menjadi orang yang terhukum. Semangat belas kasih lebih penting daripada semangat untuk menghukum. Jauh lebih penting dan lebih mulia menegur orang yang bersalah dan mencegahnya agar dia tidak mengulangi kesalahannya. Hukuman dijatuhkan hanya kepada orang yang melakukan kesalahan yang melampaui batas dan mengulanginya secara terus-menerus. Buah kasih adalah kegembiraan,
perdamaian, dan kerahiman. Kasih menghendaki kemurahan hati dan teguran persaudaraan. Semoga demikian. Amin.